MV Don't Fight the Feeling EXO memecahkan rekor baru di YouTube SM Entertainment. Akhirnya pada tanggal 7 Juni, EXO mengakhiri penantian panjang EXO-L dan kembali dengan album spesial Don't Fight the Feeling yang disiapkan oleh 7 anggota dan terdiri dari 5 lagu. Antisipasinya sangat panas karena album ini mencatat 1,2 juta pre-order. MV masuk 10 besar di YouTube musik video US Trend juga. Side track Paradise juga menjadi trending di beberapa negara di YouTube. Album tersebut juga menjadi MV tercepat dari artis SM Entertainment yang mencapai 13 juta view, 1 juta penggemar, dan 2 juta like di YouTube. Tak hanya itu, EXO-L merayakan kembalinya Lay. EXO-L di mana-mana bersuka cita setelah beberapa tahun, Lay akhirnya kembali bersama EXO. Saat teaser pertama kali dirilis untuk album baru EXO Don't Fight the Feeling, EXO-L segera membuat Lay, yang juga dikenal sebagai Zhang Yixing, menjadi trending di nomor 1 di Twitter di seluruh dunia. Tak lama setelah itu dipastikan bahwa Lay akan kembali setelah hiatus dari aktivitas EXO. Sejak 2016, ia terutama berfokus pada musik solo dan akting. Salah satu penampilan terbarunya bersama EXO adalah sebagai cameo untuk video musik Tempo pada tahun 2018. Ia juga tampil di versi Cina untuk lagu tersebut. Kembalinya Lay tepat waktu saat grup merayakan ulang tahun ke-9 mereka. Itu tidak bisa menjadi hadiah yang lebih baik dan EXO-L sangat bersemangat. EXO-L menulis, "Ini hanya membuat tahun seluruh lebih baik. Saya sangat senang melihat Yixing di MV ini. Ini benar-benar membawa saya kembali." Dan lain sebagainya. Dengan sudah sekitar 5 tahun sejak comeback resmi dengan Lay, EXO-L tidak bisa tidak emosional. Sementara Lay secara teknis telah kembali ke EXO, salah satu fanbase terbesarnya di Tiongkok, Zhang Yixing Bar, juga dikenal sebagai Sing Park, merilis sebuah pernyataan. Ia tidak akan dapat kembali ke Korea untuk promosi apapun. Mengingat situasi pandemi saat ini, dia tidak bisa pergi ke Korea selama periode comeback, tulis Sing Park. Yang kedua, BTS mencapai nomor 1 di Billboard Hot 100 untuk minggu kedua berturut-turut. Supergrup Korea Selatan, BTS, mempertahankan single bahasa Inggris kedua mereka Butter di nomor 1 di Billboard Hot 100. Pada saat yang sama, tidak mengherankan jika mereka mempertahankan posisi pertama mereka di semua tangga lagu Billboard seperti Global, Global 200, K-pop 100, dan Billboard Jepang. Sama seperti Dynamite, Butter dinantikan untuk bertahan lama di urutan teratas. Menurut Billboard, Butter menarik 19,1 juta streaming di Amerika Serikat dan terjual 140.200 unduhan dalam pekan berakhir 3 Juni menurut MRC Data, dan juga menarik 22,4 juta tayangan pemirsa radio, naik 24%. Lagu ini mencatat minggu kedua di puncak tangga lagu penjualan lagu digital, turun di lagu streaming, dan naik dari 39 ke 32 di lagu radio. Butter adalah judul ke-23 yang debut di nomor 1 di Hot 100 dan menempati posisi teratas selama 2 minggu berturut-turut, di antara 54 total nomor 1 yang datang. Dari 3 debut Hot 100 nomor 1 BTS, 2 sekarang telah memimpin selama beberapa minggu sejak awal. Yang pertama, Dynamite, menghabiskan 2 minggu pertama di chart nomor 1 pada bulan September 2020, di antara 3 minggu total dalam komando. Life Goes On memimpin dalam debutnya pada bulan Desember. Penjualan untuk Butter di minggu kedua mencerminkan ketersediaan untuk versi asli dan instrumentalnya yang dirilis pada 21 Mei dan remix Hotter yang dirilis pada 28 Mei. Versi tersebut ditambahkan remix Cooler dan Sweeter yang dirilis pada 4 Juni akan berdampak pada lagu tersebut. Tentu saja BTS berterima kasih kepada ARMY atas berita mendebarkan dalam tweet yang menghangatkan hati. Yang ketiga, inilah alasan Lee Soo-man menjual sahamnya di SM Entertainment dan artinya bagi perusahaan. Bulan lalu, media Korea mengabarkan bahwa pendiri SM Entertainment Lee Soo-man akan menjual kepemilikannya atas agensi musik tersebut. Tetapi, apa artinya itu bagi perusahaan dan artisnya? Berikut adalah perincian struktur pemegang saham SM, yang sederhana dan mudah dipahami. Kemungkinan akuisisi saham dan apa yang terjadi jika Naver dan Kakao Entertainment membeli saham Lee Soo-man. Yang pertama, apa posisi Lee Soo-man?
Sementara Lee Soo-man tidak lagi menjadi CEO SM Entertainment, mengundurkan diri dari Dewan Direksi pada tahun 2010 untuk fokus pada ekspansi luar negeri dan pengembangan bisnis dan artis baru, ia masih memiliki saham terbesar di perusahaan tersebut. Sekarang, bagaimanapun, dia ingin menjual sebagian atau seluruh sahamnya. Siapa pemegang saham terbesar SM? Seperti banyak perusahaan besar, saham SM Entertainment yang terdiri sekitar 23,4 juta saham secara total dibagi antara banyak pemilik. Pemegang saham terbesar saat ini adalah Lee Soo-man yang memiliki 18,73% saham atau 4.392.368 saham per Desember 2020. Pemegang saham terbesar setelah Lee Soo-man adalah perusahaan manajemen aset manajemen investasi Korea, 4,45% saham. Konglomerat teknologi Cina Alibaba 3,71% saham, dana pensiun publik layanan pensiun nasional 3,68% saham, sisanya 69,43% dari perusahaan dibagi antara beberapa pemegang saham yang jauh lebih kecil. Pada 2019 misalnya, Salois SM Entertainment dan Direktur Kreatif BOA memiliki 0,04% saham perusahaan tersebut. Pertanyaan yang kedua, mengapa Lee Soo-man menjual sahamnya? Menurut bankir investasi, Lee Soo-man telah berusaha menjual sahamnya di SM Entertainment sejak 2020 setelah mengungkapkan bahwa ia tidak berniat mewariskan sahamnya kepada anak-anaknya. Sebaliknya, bankir mengatakan Lee Soo-man telah memutuskan bahwa kemitraan baru dengan perusahaan besar diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut SM Entertainment. Jadi, dengan menjual sahamnya ke perusahaan hiburan atau media, Lee Soo-man dapat membantu mengamankan masa depan yang lebih cerah bagi SM Entertainment. Secara khusus, dikatakan bahwa Lee Soo-man ingin bermitra dengan SM Entertainment dengan sebuah perusahaan IT. Ini masuk akal mengingat agensi musik terjun ke teknologi seperti Diryu, Kino, dan kecerdasan buatan. Selain itu, alasan kedua untuk penjualan telah diusulkan. Awal tahun ini, SM Entertainment diperintahkan untuk membayar 20 miliar won yang merupakan 3,19% dari kekayaan bersih perusahaan kepada pemerintah Korea setelah penyelidikan pajak. Tidak lama setelah dilaporkan bahwa perusahaan tersebut melakukan kerugian bersih 15,6 miliar won pada kuartal ketiga tahun 2020. Sekarang dikatakan bahwa Lee Soo-man tampaknya lelah dengan penyelidikan pajak yang intens, membuatnya ingin menjualnya. Menurut laporan bulan lalu, Naver dan Kakao Entertainment akan segera bersaing untuk mendapatkan semua atau sebagian saham Lee Soo-man di SM Entertainment. Perwakilan SM Entertainment kemudian mengonfirmasi bahwa agensi tersebut sedang dalam pembicaraan mengenai aliansi bisnis dan investasi ekuitas dengan berbagai perusahaan meskipun belum ada yang ditetapkan. Akuisisi saham adalah ketika satu perusahaan membeli persentase dalam perusahaan lain. Jika Anda membeli 51% atau lebih saham perusahaan, Anda menjadi pemegang saham mayoritas, yang berarti Anda dapat membuat keputusan tentang perusahaan tanpa persetujuan dari pemegang saham lainnya. Siapapun yang memiliki kurang dari 50% dari perusahaan adalah pemegang saham minoritas. Namun, jika tidak ada pemegang saham mayoritas seperti halnya SM Entertainment, perusahaan atau individu dengan porsi saham terbesar menjadi pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali memiliki pengaruh dan power yang signifikan. Mereka dapat mendorong kursi di dewan, membatalkan suara, dan umumnya mengambil alih operasi dan keputusan. Jika Naver dan Kakao Entertainment mengakuisisi 18,73% saham Lee Soo-man, mereka akan menjadi pemegang saham pengendali SM Entertainment. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.